warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan seminar untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era milenial ini. Dan narasumber kita sudah ada di hadapan kita, maka untuk menyingkat waktu saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah sambutan, kemudian yang keempat adalah acara inti yaitu seminar Maulid Nabi, dan yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang ketujuh adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rafa kelas 10. Alfa alaihi nufaddil mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an ini. Kemudian beranjak pada acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Ma'had dan Diniyah. Kepada Ustadz Rajab dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram
Yang saya hormati, yang saya takdimi guru kami, Ustadz kami, Ustadz Sudirman, Dr. Sudirman, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk mengingat dan mengenang kembali perjuangan atau kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal dari kemunculan peradaban Islam itu sendiri. Sehingga anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita duduk di sini, mudah-mudahan bisa menguatkan semangat kita dalam berjuang melanjutkan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah yang akan memberikan tausiah muhadharah pada kesempatan kali ini adalah Ustadz yang luar biasa. Beliau dai bukan hanya di Malang Raya, tapi sudah ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri, Ustaz. Ke luar negeri. Jadi ini merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bagi kalian. Pada kesempatan kali ini ada Ustadz yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bahkan beliau sering muncul di TV, gitu, Ustaz. Di ATV biasanya beliau, termasuk juga kalau kalian cari nanti, kalau sudah searching di YouTube, cari Ustadz Sudirman, pasti keluar. Orang yang dengarkan tausiahnya beliau pasti senang dan biasanya tertawa. Gitu. Beliau ini luar biasa. Sehingga harapannya setelah ini kalian semuanya memperhatikan, tidak ada yang tidur, tidak ada yang guyon. Belakang itu duduknya jangan di karpet merah, nggak boleh. Harus dengarkan dengan baik, ya. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir yang akan dipandu oleh Ustadz Zainal. Baiklah sekalian, untuk mempersingkat waktu supaya kita lebih banyak mendengarkan apa yang beliau sampaikan, saya kira saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita atau kehadiran kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya Ustadz Sudirman perlu saya sampaikan, jadi santri kami, santri Tazkiyah ini, khususnya yang putra putri, total sekarang ada kurang lebih 600, Ustadz. 600. Dan insya Allah sudah ada beberapa yang inden, Ustadz, kurang lebih 800 yang inden. Jadi alhamdulillah Tazkiyah ini untuk tahun 2018, 19, 20, 20, 21 dan 21-22 itu pendaftarannya sudah tutup, Ustaz. Insya Allah. Mohon doanya mudah-mudahan dengan kehadiran Tazkiyah ini sedikit banyak bisa memperbaiki atau mengembalikan kejayaan Islam yang sekarang ini sudah dikuasai oleh Barat, ya. Kita harus ambil kembali dan raih kembali peradaban Islam yang pernah kita miliki. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon perhatikan nanti Ustadz Sudirman yang menyampaikan. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang guyon. Semuanya perhatikan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rajab atas sambutannya. Kemudian memasuki acara inti, yaitu seminar Maulid Nabi untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial ini. Dan seperti kata Ustadz Rajab tadi, untuk lebih banyak kita menimba ilmu, maka saya tidak akan memperpanjang. Sebagai moderator, saya pasrahkan langsung kepada Dr. Sudirman Ebagi yang sudah ada di hadapan kita. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditebak dengan kepalan tangan. Bagi. Kurang semangat. Bagi. Bagi. Luar biasa. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ahmadu rabbi Allah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Lahum qulubun wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Direktur Manajer Ma'had Modern Tazkiyah Romo Yai Muhammad Rajab Ibn Rajab Al-Hambali Al-Maduri Al-Kangiani, dan guru kita juga moderator internasional Yai Zainal, dan para asatidz yang hadir serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, termasuk penyuting internasional. Alhamdulillah, syukur nikmat kehadiran Allah. Saya bersyukur tak henti-hentinya. Saya bersyukur tak henti-henti karena melihat perkembangan tazkiyah yang luar biasa. Ikut bangga saya, ya Allah. Mudah-mudahan para pengasuhnya, para asatidnya ini dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang prima. Anak-anakku di sini kerasan, dapat ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Judulnya jelas, mau meneladani akhlak Rasulullah. Pernah Sayyidah Aisyah itu dulu ditanya sepeninggal Nabi. Ada datang ke rumah Sayyidah Aisyah, ya ummal mu'minin, ma akhlaqur Rasul. Apa akhlaknya Rasulullah itu? Qalat Aisyah menjawab, khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Quran itu. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itulah gambaran akhlak Rasulullah. Wow, so sweet. Luar biasa. Bagaimana kita bisa meneladani? Ya caranya mondok dulu di at-tazkiyah. Kalau ndak mondok ya mana mungkin bisa mengenal Rasul? Bagaimana mungkin dia mengenal Allah? Karena di sini tempatnya. Bagaimana diajarkan di sini aqidah akhlak. Ya. Makanya yang masuk di sini ini, ya, yang pantas untuk dibangun karakternya ada 10. Ada berapa? 10. Ini benar-benar diperhatikan, keluar di ujian. Anak-anakku sekalian, siapa yang pantas untuk meniru akhlak Nabi itu? Yang jelas adalah umatnya
yang mempunyai karakter. Bagaimana membangun karakter itu? Ada 10 poin. Judulnya kalau bahasa Sumenepnya itu Muslim Character Building. Muslim Character Building. Bagaimana membangun karakter seorang Muslim atau santri at-tazkiyah di sini. Maka cara membangunnya itu dengan 10. Yang pertama, langkah yang pertama adalah salimul aqidah. Salim bermakna bersih, bersihkan akidahnya, selamatkan akidahnya dari hal-hal yang berbau syirik. Apapun alasannya, kalau ada kemusyrikannya, neraka. Masih udeng-udeng kiai ya, surbane gede tapi mengandung kemusyrikan, tempatnya neraka. Naudzubillah. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ini yang pertama, salimul aqidah. Bagaimana kalau ada orang akidahnya salah, akidahnya kotor, terkontaminasi dengan kemusyrikan? Bisakah mereka meniru dan meneladani akhlak Rasul? Jawabannya tentu tidak. Tanya kenapa? Karena tidak pantas. Berakidah kotor, meneladani akhlak Rasul, tidak mungkin. Ini yang pertama, salimul aqidah. Bersihkan, selamatkan akidah dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Makanya nasihat Pak Luqman Nul Hakim kepada putranya pertama kali diwanti-wanti tentang akidah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Pertama kali yang dinasihatkan adalah agar anaknya tidak syirik. Sebab kalau ada orang syirik terus dia mati ketabrak becak misalnya, becaknya kan muatannya rongton, nggak tahu becak apa, ketabrak mati sebelum taubat, Allah nggak akan ada dispensasi sedikit pun untuk orang musyrik itu. Tidak akan ada keringanan lagi, tidak ada maaf, tetapi dia di neraka selamanya. Na'udzubillah. Lupa Allah kan Maha Ghafurur Rahim, tak berlaku bagi orang-orang yang syirik. Allahu Ghafurur Rahim itu tak berlaku bagi orang-orang yang syirik. Makanya hati-hati, jangan sampai syirik. Salimul aqidah yang pertama. Orang yang mampu meneladani akhlak Rasulullah, santri yang mampu meneladani akhlak Rasulullah adalah santri yang pertama, salimul aqidah. Akidahnya bagus, bersih bersinar, saleh. Yang kedua, selain salimul aqidah, yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar, sesuai dengan juklak sunnah. Juklak itu petunjuk dan pelaksanaan, sesuai dengan sunnah. Anak-anakku sekalian, kalau amal ibadah melenceng dari rel sunnah, mardudatun la tuqbalu. Mardud, tertolak. La tuqbal, tidak diterima oleh Allah. Sehingga ibadah orang seperti itu percuma, tak berguna. Ini yang kedua. Apa yang kedua, Nak? Sahihul ibadah. Mulai dari wuduknya. Masa wuduk sikil dhisik?
nawaitul wudu sikile dhisik. Mari ngono kepala, terus tangan, terus baru muka. Ya apa? Ya, itu ndak mondok di tazkiyah. Coba mondok di atas tazkiyah. Subhanallah. Ya. Selain pinter, akhlaknya api. Terkenal di tazkiyah ini akhlaknya mulia. Sudah ganteng-ganteng, pintar-pintar, akhlaki api, baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Ini terkenalnya santri at-tazkiyah. Subhanallah. Yang saya juga mendengar dalam hal ibadah, nomor 1, rajin-rajin ibadah. Itu yang saya bikin bangga saya. Karena niru gurunya Yai Muhammad Rojak, jam 2:30 beliau sudah bangun, kecedik, pipis. Ngari ngono turu maneh mboten. Enggak mungkin mari pipis kok turu maneh. Cawik dulu lah. Habis itu baru beliau wudu tahajud. Hanya beliau sujudnya sowe. Keturun dah. Beliau itu mengamalkan hadis dari Sahih Muslim. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akhirud du'a. Kata Nabi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud itu. Jadi beliau sujud lama itu doa, mendoakan santri-santri untuk keturun. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru beliau dan istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Salimul aqidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Matin itu asmaul husna itu loh. Ya matin, ya matin, ya apa maknanya? Kokoh. Khuluq, budi pekerti. Berarti yang ketiga adalah kokoh budi pekertinya. Nilai akhlaknya itu tinggi seperti santri at-tazkiyah. Alhamdulillah, luar biasa at-tazkiyah ini. Sudah pinter, akhlaki api. Luar biasa. Ini calon-calon para pemimpin masa depan. Calon-calon pemimpin muslim yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin brengsek itu. Akan diganti dengan elu pade. Insya Allah lahir dari at-tazkiyah calon-calon para pemimpin masa depan. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ini yang ketiga, modalnya harus sudah memiliki budi pekerti yang kokoh. Matinul khuluq namanya. Kokoh budi pekertinya. Itu yang bisa meneladani akhlak Nabi. Kalau orang tidak berakhlak, nang wong tuwa wani, nang gurune wani, nang koncone kurang sopan, nang yang lebih kecil tidak sayang, ke yang lebih besar tidak hormat. Bagaimana dia akan mau bisa meneladani akhlak Rasulullah? Enggak mungkin. Anak-anakku sekalian, ini yang ketiga perlu diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Ya Allah. Bon, ini yang ketiga. Apa tadi nak? Yang ketiga, matinul khuluq, kokoh budi pekertinya. Baik. Yang keempat, qawiyul jismi, jasmaninya sehat. Sampai lihat, ada santri yang loro-loroan dengan santri yang sehat. Mana rajin tahajudnya? Tentu yang sehat. Kalau loro-loroan, sakit-sakitan,
udun telu jebrot loro, suruh tahajud nggak bisa, lawong loro kabeh. Makanya di atas kia itu disediakan di sana ada berpacu dalam melodi. Iya Pak? Berpacu kuda maksud gue. Berpacu. Ada lagi basket. Ada lagi sarana-sarana olahraga yang lain. Dan menghirup udara segar di sini, ya, dari sana Tegalwaru balik dan mana itu udaranya masih segar. Ini dalam rangka santri-santri atas kia ini qawiyul jismi. Ini yang keempat. Langkah yang keempat, santri yang dapat meneladani akhlak Rasulullah itu, ya, langkahnya yang keempat adalah apa tadi? Qawiyul jismi. Jasmaninya kuat, sehat, lahir dan batinnya. Beda dengan orang yang loro-loroan gitu, gak bisa meneladani akhlak Rasul. Wong udune 5 jebrot telu kari loro. Ngerti udunen? Aduh, naudzubillah summa naudzubillah. Loro nih gak karu-karuan jari ini. Nah, yang keberapa sekarang? Langkah yang kelima, mujahidun, ya, li nafsi. Apa itu? Bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya. Bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya. Jadi kalau kita itu masih manut, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan nafsunya, jangan harap bisa meneladani akhlak Rasul. Tidak bisa. Jangan harap menjadi orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan sikat gigi. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang itu kalau kalah, saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu memaparkan begini, kayak antena gini. Coba perhatikan, nah, tangan gue. Kayak gini nih. Ya. Ada 3 garis begini. Ya, gambaran kehidupan kita. Apa makhluk Allah yang namanya al-malaikah di atas, yang di bawah ini al-hayawan, yang di tengah-tengah ini kita, al-insaniyah. Nah, al-malaikah ini oleh Allah dibekali yang namanya akal sehat. Yang paling bawah sendiri oleh Allah dibekali nafsu. Ya. Yang paling bawah sendiri hewan hanya dibekali nafsu. Yang atas dibekali apa? Akal. Yang di tengah kita dua-duanya dibekali. Akal dibekali, nafsu punya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menerangkan, seandainya akal sehatnya yang menang, yang menguasai, akal sehatnya, imannya yang menang, maka manusia ini akan naik derajatnya di atasnya malaikat. Bisa saja manusia itu akan lebih mulia daripada malaikat kalau imannya yang nyetir, yang menang. Tapi katanya Imam Al-Ghazali, kalau imannya kalah, akalnya kalah dengan nafsunya, maka orang ini akan turun derajat di bawahnya binatang. Balhum adol tadi dalam ayat. Oke, mumpung ingat ayat tadi, saya bahas dulu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa orang yang dikehendaki memperoleh hidayah, sungguh dia akan terbimbing hidupnya dalam koridor, dalam suasana hidayah Allah. Wa may yudlil, siapa yang dikehendaki tersesat karena ulah tingkahnya sendiri misalnya, faulaika humul khosirun,
Itulah gambaran orang-orang yang rugi. Nah, setelah ayat itu, ayat berikutnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh di dalam neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan dan manusia. Ya, jin dan manusia akan memenuhi neraka. Di neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Tapi ingat, yang bagaimana? Manusia-manusia yang bagaimana? Jin yang bagaimana yang akan memenuhi neraka jahanam itu? Dilanjutkan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia jin yang berhati tapi tak berfungsi hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Teguan, artinya ngerti teguan, tidak punya perasaan, tidak punya rasa sayang, tidak punya rasa kasih. Teguan, ono koncone jatuh berdarah, jarno wis. Itu punya hati tapi tak berfungsi. Ono koncone roto, plok, lenger, jarno wis. Itu manusia tapi berhati batu, hatinya tak berfungsi. Itu yang saya sebut tadi, tegoan. Kalau bahasa Jermannya tegeen kekancenah. Ini ya, hadirin sekalian, ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Jadi jangan seperti orang itu. Manusia yang akan memenuhi neraka jahanam itu berhati tapi tak berfungsi. Yang kedua kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka bermata tapi tak melihat. Picet kali. Ini Quran yang mengatakan bermata, matanya melek tapi tak mampu melihat jalan menuju masjid, tak mampu melihat tak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bermata tapi tak mampu membedakan mana yang haram, mana yang halal. Tak mampu lagi membedakan mana rumput sendiri, mana rumput tetangga. Karena rumput tetangga jauh lebih hijau katanya, karena sering disiram. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ini manusia atau jin yang akan memenuhi neraka, berhati tapi tak berfungsi, bermata tapi tak melihat. Yang berikutnya, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka bertelinga tapi tak mendengar. Kupak kali. Telinganya bolong, telinganya berlobang sama, tapi tak lagi mampu mendengar adzan. Telinganya utuh ada, tapi tak lagi mampu mendengar tausiah ulama, tak lagi mampu mendengar nasihat-nasihat agama, tak lagi mampu mendengar tausiah-tausiah agama. Masya Allah, itulah para penghuni neraka. Apa kata Allah? Apa komentar Allah? Lihat orang yang tak berhati tapi tak berfungsi, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Merekalah bagaikan binatang melata. Balhum adol, bahkan lebih parah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Naudzubillah. Maka orang seperti itu tidak mungkin bisa meneladani akhlak Rasulullah. Tidak mungkin. Ini yang
Yang ke berapa tadi ya? Yang kelima, mujahidun linafsi. Sekarang yang keenam, musaqqaful fikri. Yang keenam, musaqqaful fikri, cerdas dalam berpikir, enggak telmi amat. Amat aja enggak telmi. Ya, enggak telmi amat. Amat aja enggak telmi. Ya. Cerdas, tanggap, solidaritasnya sosialnya tinggi. Itu namanya musaqqaful fikri. Kepedulian sosialnya tinggi, peduli kepada fakir kismin, peduli kepada anak-anak children yatim, bahkan peduli pada janda-janda muda, ya Pak, tua yang tak berdaya, yang sudah butuh pertolongan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua mampu menjalaninya. Amin. Keberapa tadi? Ke-6. Yang ke-7. Ada 10 nak semua. Yang ke-7, langkahnya apa? Dalam Muslim character building yang mampu nanti meneladani akhlak Rasul. Langkah yang ke-7, harisun alal waqti. Menjaga waktu dengan baik, mampu menjaga waktu, disiplin. Pelajaran disiplin yang terbaik at-tazkiyah. Makanya Anda beruntung di at-tazkiyah. Makanya sampai beruntung bisa belajar di sini, karena benar-benar harisun alal waqti. Subhanallah. Mudah-mudahan pelajaran kedisiplinan yang diterapkan di at-tazkiyah terbawa nanti setelah Anda keluar dari tempat ini, kembali ke masyarakat, terbiasa menjadi hamba Allah yang disiplin. Disiplin waktu, yang terbawa disiplin sholatnya, disiplin ibadahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang ke-7. Apa yang ke-7 tadi? Harisun alal waqti. Pandai menjaga waktunya, disiplin waktunya. Yang ke-8, munazzamun fi syu'uni. Yang ke-8, munazzamun fi syu'uni. Apa itu? Punya time schedule. Apa itu? Sekidul, planning, terencana, terprogram uripen. Jam sekian tahajud, bangun dulu, bangun, kejeding, pipis, mari kono wudu, terus tahajud. Jam sekian sahur misalnya, kalau pas Senin Kamis. Jam sekian, jam makrudu kumpul di tempat di musola kita. Jam sekian makrudu mandi. Jam sekian sarapan, breakfast. Tadi sahur ya. Ya, kalau enggak pas puasa ada breakfastnya. Ya, kemudian jam sekian persiapan sekolah. Jam sekian istirahat. Jam sekian kembali ke kelas. Jam sekian kembali ke ma'had. Jam sekian istirahat. Jam sekian bangun. Begitu terus. Itu namanya munazzamun fi syu'uni. Hidupnya terprogram. Maka mudah-mudahan program-program yang Anda lakukan di ma'had terbawa nanti sampai keluar dari ma'had ini, terbiasa nanti kita ketika kembali ke masyarakat. Allahumma amin. Itu yang keberapa? Ke-8, munazzamun fi syu'uni. Ya, terbiasa hidup terprogram, terplanning, ada time schedule, ada skidulnya dalam hidup. Tidak sembarangan, tidak saenake udele dewe. Yang ke-9, qadirun alal kasbi. Mandiri. Mandiri. Orang yang tidak ketergantungan kepada orang lain. Mandiri. Mandi dengan sabun sendiri,
mandi berdiri di kaki sendiri, ya, mandiri, tidak ngerepot no wong. Di mana itu bisa terlatih? Di atas kia. Di atas kia ini sudah dilatih bagaimana santri nantinya bisa mandiri. Itu namanya qadirun alal kasbi. Subhanallah. Yang terakhir, yang ke-10, nafi'un li ghairi. Orang-orang yang bermanfaat untuk yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi berusahalah menjadi orang yang bermanfaat untuk siapapun, terutama bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini panjang umur, sukses cita-citanya, teruskan, jangan mandek di SMA-nya, tapi kuliah. Kalau ada yang nanti ketemu saya di UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, masuk ke fakultas saya, ketemu saya, tak tanya dari mana, Tazkiyah Pak, langsung tak kasih nilai A. Ancor sila telur. Mudah-mudahan ya. Jadi lanjutkan cita-cita Anda semua, insya Allah. Nah, dengan 10 langkah tadi, anak-anakku sekalian, kita bisa meneladani akhlak Rasul. Bagaimana Pak? Iya, Rasulullah sendiri bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Apakah orang dulu tidak berakhlak? Oh, berakhlak, hanya sudah lupa sehingga Allah murka. Di dalam Al-Quran dikatakan 4 sebab murkanya Allah itu. Sebab-sebab murkanya Allah ada 4. Apa itu? Bighadabin minallah itu apa? Baknya bak sababiyah. Baknya itu bak sababiyah yang bermakna sebab Allah murka, ghadab. Yang pertama, sebab-sebab Allah murka. Yang pertama, ya, kenapa Allah itu murka? Alladzina yakfuruna biayatillah. Ini yang pertama. Banyaknya manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ini sebab yang pertama. Alladzina yakfuruna biayatillah. Masya Allah. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi melanggar apa yang ia baca. Alasannya nggak ngerti. Kenapa nggak mondok di atas kia? Coba mondok di atas kia. Subhanallah. Langsung paham, hafal di luar rambut. Belas karo, ya apa? Kalau di luar rambut ya. Jadi harus diamalkan biar terus bisa. Sebab Allah murka yang kedua, anak-anakku sekalian, apa? Sebab-sebab Allah murka yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Banyak manusia yang membunuh para nabinya tanpa alasan yang benar. Lupa, para nabi kan sudah wafat, bagaimana dikatakan membunuh nabi? Maksudnya membunuh ajarannya, membunuh risalahnya, membunuh sunnah-sunnahnya. Semakin jauh dengan sunnah-sunnahnya, ini yang disebut dengan membunuh para nabi dan rasul dengan tanpa alasan yang benar. Ini lalu Allah murka. Orang itu kalau semakin jauh dengan sunnah, Allah menjadi murka. Itu dianggap membunuh nabi. Semakin jauh dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, tidak mau bersyukur dengan kelahirannya, tidak mau mengetahui sirah an-nabawiyah, tidak mau tahu apatis dia, cuek dia, ya, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi sesungguhnya dalam dakwah Nabi, maka Allah menjadi murka. Di sini yang disebut wa yaqtulunal anbiya bighairil haqq. Yang ketiga, sebab-sebab Allah murka dalam Al-Quran, dzalika bima asaw
merajalelanya maksiat di mana-mana. LGBT, apa LGBT, LGBT itu loh. L akan mendatangkan longsor, G gempa di mana-mana, B banjir, T TS tsunami. Tadi tubat TS itu start. Itu S-nya tidak kelihatan, saking kecilnya. Saja nih LGBT TS itu S-nya gak kelihatan. Tsunami. Tadi tubat. Susani zasna minal muslimati sanita ya, tsunami. Jadi sebab-sebab murkanya Allah di dalam Al-Quran, ya. Yang ketiga, dzalika bima asaw, merajalelanya maksiat. Apa saja? LGBT. Nah, dibalas oleh Allah juga dengan LGBT. Jadi LGBT dibalas oleh Allah LGBT. Kalau aslinya kan L lesbian, G gay, B biseksual, terus T trans, trans TV, transgender. Aduh palang, remejong. Nah, ini ya, maka dibalas oleh Allah dengan LGBT juga. TS tadi ya, TS-nya kecil. Dibalas dengan longsor di mana-mana, dibalas dengan gempa, dibalas dengan banjir, dibalas dengan tsunami. Ya Allah. Apa sih tsunami itu? Terbelahnya bumi di dasar laut sehingga laut menjadi surut seketika. Tapi ketika bumi itu kembali lagi, maka air tadi yang masuk muncrat kembali. Saking dahsyatnya muncratnya sampai ke daratan. Itulah yang disebut bu tsunami. Kalau bu tsunami Madura, dodolan diunde. Lain lagi. Hadirin sekalian, ini sebab yang ketiga dalam Al-Quran. Kenapa Allah itu murka? Karena merajalelanya maksiat. Yang keempat, setelah dzalika bima asaw, apa yang keempat? Wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu ya'tadun. Mereka sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas. Yang keempat, banyaknya umat manusia yang melampaui batas terhadap batas-batas hukum Allah, sehingga Allah murka. Allah menjadi murka. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, berhati-hatilah dengan apa yang menjadi penyebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke judul, meneladani akhlak Rasul. Siapa orang yang sayang kepada yang lebih muda, saya hormat kepada yang lebih tua, itu yang pantas menjadi umatku, yang pantas menjadi golonganku, kata Nabi. Tapi walam yuwaqqir saghiran kabirana walam yarham saghirana. Siapa orang yang tidak sayang, tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda, falaisa minna, dia bukan golonganku, dia bukan golongan kami, dia bukan tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ma'had-ma'had yang lain itu, aduh, membuli temannya, Masya Allah. Tapi kalau di atas dia, alhamdulillah, aman-aman saja, karena akhlaknya bagus, akhlaknya bagus, cerdas,
tanggap, sosialnya tinggi, peduli pada teman-temannya yang lemah, lunglai tak berdaya. Masya Allah. Kaum yang lemah itu butuh BPJS, saudara-saudara. Apa itu BPJS? Butuh pelukan juga sentuhan. Tebarkan, tanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Insya Allah. Jangan jadi santri bolak-balik galau aja. Jangan pernah galau. Apa galau itu? Galau itu singkatan gelisah antara lanjut atau udahan. Oleh karena itu pede, jadi santri itu pede, percaya diri. Bagaimana meneladani akhlak Rasul? Disitulah nanti dibagi akhlak Nabi, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada sesama. Makanya dikenal dalam Al-Quran, di mana ada hablum minallah juga hablum. Kita tidak diajari cuma hablum minallah saja, tetapi kita juga diajari hablum minannas. Kita diajari hablum minallah dan juga diajari hablum minallah. Nah, bicara ini saya jadi ingat ayat-ayat yang tidak pernah bisa dipisah. Apa itu? Ada ayat yang tidak bisa dipisah. Misalnya hablum minallah gandeng dengan hablum minannas. Ini tidak bisa dipisah. Vertikal dan horizontal. Ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Ada lagi ayat yang tidak bisa dipisah, di mana ada aqimus shalah, di situ juga wa atuz zakat. Ini bagian dari akhlak. Sholatnya rajin, jamaahnya rajin, dohor tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, subuh tepat waktu. Hebat sholatnya, tapi medit, tidak pernah ziz, tidak pernah mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Maka ibadah sholatnya menjadi cacat demi hukum. Ya. Makanya wong medit itu cirinya kelihatan, unyeng-unyengnya limo, cita isak sumur. Makanya ya Allah, satu desa kalau banyak orang meditnya tidak akan maju. Ya, di suatu desa kalau banyak orang meditnya tidak akan pernah maju. Bangun musola 4x4 meter itu loh, 2 tahun tidak mari, 3 tahun gak mari-mari, 4 tahun belum selesai juga, bolak-balik rapat dan dibacakan Fatihah terus. Fatihah, tapi duitmu tokno kayak semen, kayak apa? Digawe besi. Emangnya mau bikin loloh pakai Fatihah? Saudara-saudara, mari kita Fatihah dulu. Semoga musola kita cepat selesai. Al-Fatihah. Bolak-balik Fatihah, tapi tidak pernah mengeluarkan semen dan besi. Pas dia ancor bisa telur, tekor bisa bentong. Yang tidak bisa, tidak bisa. Ya, wong kakian medit. Medit itu tingkat-tingkatan, anak-anakku sekalian. Ada medit tingkat RT, ada medit tingkat RW, ada medit tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, ada medit tingkat kota atau kabupaten, ada tingkat provinsi, ada medit tingkat nasional, bahkan ada medit tingkat internasional. Tapi yang lebih parah, medit keturunan. Ini bahaya. Masya Allah. Oleh karena itu, ya, jangan pernah memisah antara aqimus shalah wa atuz zakat. Ada lagi, apa lagi? Di mana ada alladzina amanu, gandengannya wa amilus shalihat. Tidak bisa dipisah.
Tidak bisa dipisah ini. Di mana ada alladzina amanu selalu gandeng dengan wa amilus sholihat. Makanya amal soleh itu gambaran dari bukti nyata bahwa kita beriman kepada Allah. Apa buktinya kita beriman? Oh, beramal soleh, Pak. Nah, harus dibuktikan. Apa bukti kita kalau kita beriman kepada Allah? Beramal soleh. Makanya ayatnya tidak bisa dipisah. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ada lagi ayat yang tidak bisa dipisah. Apa lagi? Ati'ullaha wa ati'ur. Loh, itu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Kenapa wa ulilnya tidak pakai ati'u lagi? Karena kalau hanya urusan ulil amri, itu disuruh lihat-lihat dulu pemerintahan model apa dan bagaimana sikap kepada rakyat. Makanya tidak ada ati'unya di situ. Hanya cukup wau atof saja. Disuruh lihat-lihat dulu. Disuruh esoronyor nih dulu. Disuruh mengincang dulu. Disuruh lihat dulu ulil amrinya kayak apa. Tapi kalau ati'ullaha ada ati'unya, wa ati'ur rasul ada ati'unya. Tapi kalau ulil amri kok enggak? Langsung wa ulil amri. Karena disuruh lihat-lihat dulu pemerintahnya model apa, bagaimana, sayang apa enggak, adil apa enggak. Makanya tidak ada ati'unya di situ. Disuruh lihat dulu. Maka, tapi tidak bisa dipisah nih. Ati Allah wa ati Rasul. Itu tidak bisa dipisah ya. Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipisah. Al-Quran, Al-Hadis tidak bisa dipisah. Ada orang kemarin, Allah kita kembali ke Quran aja lah, tidak usah hadis-hadisan, tidak usah sunnah-sunnah. Sehingga muncul aliran ingkar sunnah. Ini juga tidak benar, sesat itu nanti. Ada lagi ayat-ayat yang tidak bisa dipisah. Apa ya? Ayo ditolongi. Apa? Anis kurli wali walidaika. Hendaklah kalian berterima kasih, bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ini tidak bisa dipisah ini. Tidak bisa dipisah. Kalau hanya pandai bersyukur kepada Allah, rasa syukurnya hebat kepada Allah, tapi kurang ajar nang wong tua neraka, tidak bisa. Ya. Oleh karena itu dua-duanya tidak bisa dipisah. Banyaklah ayat-ayat yang tidak bisa dipisah. Nah, kembali ke judul meneladani akhlak Rasul. Anak-anakku sekalian, banyak orang kafir dulu itu bersyahadat dan bertekuk lutut di lutut Rasulullah, ya, nangis di haribaan Rasulullah. Itu bukan karena Nabi keras dalam dakwahnya, enggak. Bukan Nabi meden-medeni pakai pedang, enggak. Ya, ada sedikit kesalahan kemudian Nabi mengeluarkan celurit sampean, macam-macam sampean. Apa begitu Nabi? Enggak. Tapi banyak mereka yang bertekuk lutut di hadapan Rasulullah. Banyak mereka nangis, banyak mereka masuk Islam, banyak mereka yang bersahadat karena kepincut akhlak Rasulullah, karena tertarik dengan akhlak Rasulullah. Banyak orang masuk Islam saat itu karena tertarik dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selain ganteng, selain perangainya bagus, akhlaknya juga bagus. Nabi itu tidak pernah dusta. Mulai kecil, umur 5 tahun itu sudah dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam dan dokter-dokter malaikat yang lain. Dibedah, diambil, ya, benih-benih yang sekiranya iblis ingin menggodanya, ya, penyakit-penyakit hati dan sebagainya diambil, ya. Itulah Nabi Muhammad kecil ketika umur 5 tahun itu sudah mulai dibedah, dioperasi. Ya Allah,
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau bicara anak yatim, beliau umur 4 bulan dalam kandungan itu sudah yatim. Begitu umur TK 0 besar, ya, umur 6 tahun ibundanya wafat. Masya Allah. Ketika diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, ketika beliau umur SD Tazkiyah kelas 2 lah misalnya, kalau ada SD-nya kelas 2 misalnya, kelas 2 Tazkiyah, kelas 2 SD, umur 8 tahun kakeknya meninggal, diambil alih oleh pamannya Abu Thalib sampai dewasa. Subhanallah, kejadian-kejadian yang luar biasa ya, yang terjadi pada beliau. Tapi Nabi belum pernah sekalipun sebelum diangkat sebagai Nabi belum pernah berdusta. Apalagi setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, belum pernah berdusta. Itulah Rasulullah. Sehingga pada waktu itu julukan yang dipanggilkan, disandangkan kepada beliau, ya, diakui baik oleh kaum muslimin maupun oleh orang kafir, bahwa Muhammad adalah Al-Amin. Berasal dari kata Al-Amanah, Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Subhanallah. Selain benar, Siddiq, benar ucapannya, benar tingkah lakunya, tindak tanduknya benar, watak watuknya benar, bahkan wahyinya benar. Ada enggak wahyi enggak benar? Ada. Contoh, ya misalnya gatal irungnya, Hasimbul, itu enggak benar. Tapi kalau Rasulullah langsung Alhamdulillah, maka yang mendengar diajarkan untuk mengatakan yarhamukallah. Terus karena merasa didoain mendapat rahmat, dia balik mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan kedamaian. Lalu karena merasa didoain panjang, dia doain lagi. Gimana? Ya sudahlah, cok dawa-dawa. Hadirin sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, nah ini baru bab bersin sudah saling mendoakan. Nah ini akhlak Nabi. Selain Siddiq, benar, amanah, bisa dipercaya, tabligh. Nah tabligh ini ada dua maknanya. Bermakna kepedulian sosial, tadi ya, bermakna menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang haram itu haram, yang halal itu halal. Tidak ada dalam hukum itu nyemak-nyemak. Adanya pada pangsit itu nyemak-nyemak. Misalnya haram dikit, oh tidak ada. Haram, halal menjadi halal, tidak bisa. Tidak bisa, tegas, ya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Kalau nyemak-nyemak subhan. Paham ya? Nah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga fatona. Ini yang perlu kita teladani, sifat-sifat beliau. Fatona. Apa fatona tadi? Kaitannya dengan langkah tadi, langkah yang 10. Musaqqaful fikri, cerdas dalam berfikir. Beliau itu cerdas, fatona. Makanya tidak boleh kita bahlul. Ngerti bahlul ente? Kalau bahlul itu di mana ada debil, embisil, idiot. Bahlul itu di bawahnya lagi, di elongan kono lho. Bahlul. Masa dodolan yang tuku duwe 10-an, lah kok disusuk 90. Duwe 10, kembaliannya 90. Terus ngono, langkrut. Itu jenenge bahlul. Di longan kono bahlul, di bawahnya idiot. Makanya Anda oleh orang tuanya disekolahkan di sini, dipondokkan di At-Tazkiyah, biar musaqqaful fikri, biar fatona, biar cerdas. Nanti kalau sudah cerdas, menjadi pemimpin yang cerdas, kembali ke masyarakat. Subhanallah.
Baiklah anak-anakku sekalian, saya kembalikan kepada moderator internasional untuk melanjutkan segmen dialog interaktif bebas pulsa. Terima kasih Ustaz. Dan kita telah mendengarkan keterangan tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan karakter, yaitu karakter agar bisa menerima untuk meniru sifat-sifat dan akhlak-akhlak Rasulullah SAW, dan juga menjauhi dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pematerinya adalah semangat, maka saya pun jadi semangat. Masih semangat? Oke. Katanya yang membuat kita tidak semangat itu karena perasaan juga. Maka tunjukkan bahwa kita semangat, kita katakan pagi, oke? Pagi. 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 Mantap. Berarti anak-anak sekalian masih semangat, dan untuk menambah lebih dalam lagi, untuk menambah lebih luas lagi tentang cara meniru akhlak Rasulullah SAW, maka saya buka pertanyaan, yaitu dengan 2 termin. Yang pertama dengan 3 penanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afan Al-Ghifari dari kelas 11 IPA 2. Gini Pak Dr. Sudirman, di sini kan menerapkan sistem anti bullying. Jadi yang namanya kekerasan itu kan ya di sini dilarang lah. Nah, tapi gini, ada sebagian teman yang kalau misalkan cuman diberitahu atau ditegur menggunakan lisan, dia itu tidak mempan, sampai ya kadang-kadang teman lain kesel lah. Jadi ya ingin rasanya ya mukul apa gimana. Nah, tapi misalkan kalau sini melakukan kekerasan, itu tadi ada konsekuensi ini berupa DP kadang atau hukuman yang lain. Jadi walaupun kita misalkan benar gara-gara menghukum orang yang salah, tapi kita cari juga kan imbasnya gitu. Jadi bagaimana cara bersikap yang benar untuk menangani orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Hari ini kita yang kita dengarkan oleh hari ini adalah Maulid Nabi. Nah, yang saya pernah dengarkan itu kalau di negara-negara Arab maupun itu juga gak merayakan Maulid Nabi. Apakah Maulid Nabi ini bid'ah atau tidak? Nama saya nama saya Elang, dan saya ingin bertanya. Untuk meneladani akhlak Rasulullah di era milenial, di beberapa negara itu akhlak mereka itu sudah bagus, sudah mantap gitulah. Tapi apa yang dibilang oleh Ustadz tadi kan hablum minan nas selalu bersambungan dengan hablum minallah. Akan tetapi di beberapa negara itu hablum minan nas itu kadang-kadang jauh lebih baik daripada kita orang Islam sendiri. Akan tetapi mereka itu di hablum minallahnya itu agak kurang. Ya, bukan agak kurang lagi, emang nggak ada ya. Jadi bagaimana nih? Saya butuh penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama, Ustaz, di sini ada anti bullying. Tapi cara mengatasi anti bullying itu gimana sih yang baik ataupun yang bertaraf internasional menurut pengalaman Ustaz? Kemudian yang kedua adalah apakah Maulid Nabi itu bid'ah? Kemudian yang ketiga, di luar negeri dan sebagainya, hablum minan nas lebih keren daripada negara-negara yang mayoritas Islam, ya, seperti itu. Terima kasih anak-anakku sekalian telah bertanya. Berarti mereka benar-benar memperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya ya. Baik, yang pertama, memang di mana-mana itu yang terjadi. Bully membuli itu sudah yang terjadi begitu. Sok-sokan itu begitu. Tapi kalau di tazkiyah ini yang saya tahu akhlaknya bagus-bagus. Maka mendahulukan pendekatan humanical proof. Bahasa Sumenepnya itu humanical proof, pendekatan kemanusiaan. Apakah dia masih memiliki perasaan atau tidak? Makanya
tidak bisa dipisah antara IQ, EQ, dan SQ. Ini jawabannya, biar tidak saling membuli. Ya, IQ itu intellectual quotient, cerdas, berarti memahami aturan yang ada. Bahwa di sini tidak boleh membuli, tidak boleh melanggar, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dia baca aturan apa larangan-larangan yang ada di pesantren ini. Itu namanya cerdas berarti. Kemudian EQ, tidak cukup kecerdasan intelektual, tidak cukup. Harus ada EQ, emotional quotient. Harus punya emosi, punya perasaan. Aku lembuli orang itu, dia kemudian dia sakit hati. Oh enggak lah, saya kalau digitukan juga gimana. Nah, itu namanya punya perasaan. Ini solusinya, harus memiliki IQ, EQ, emotional quotient. Paham ya? Kalau enggak, kalau ada orang tidak punya perasaan, dia selalu membuli temannya. Dia akan selalu berbuat yang membuat onar. Dia selalu membuat tidak benar. Ini bahaya karena tidak memiliki perasaan. Emotional quotient, perasaannya harus cerdas. Kemudian yang ditambah lagi disempurnakan dengan SQ, Sudirman quotient. Bukan. Spiritual quotient. Harus ada iman dan takwanya. Itu disebut dengan SQ. Iman dan takwa di situ disebut SQ, spiritual quotient. Ya. Percuma nanti dia ada di tengah-tengah santri, ya. Tapi tidak dianggap oleh santri kalau dia ada di situ, tidak direken. Dia in society but not of it. Dia misalnya ada dalam kelompok suatu masyarakat santri, tapi sebenarnya dia sampah di situ, tak berfungsi. Naudzubillah. Jadi caranya adalah kembali santri harus memiliki tiga ini, IQ, EQ, dan SQ, sehingga dia tidak akan mampu lagi saling membuli, karena itu dosa besar. Membuli orang, menyakiti orang itu dosa besar. Percuma tak bergun kita menuntut ilmu, percuma tak bergun kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah tapi masih menyakiti teman, masih mengecewakan teman, dan sebagainya. Paham ya? Oke. Yang kedua, apa saya melihat di negara-negara Arab itu kok tidak ada peringatan Maulid, Pak? Apa bid'ah, Pak? Begini ya, Imam Ibnu Taimiyah itu orang yang luar biasa, bijaksananya. Dilihat-lihat dulu perayaannya. Imam Ibnu Taimiyah itu melihat begitu. Kalau perayaan Maulid Nabi itu sudah ada nilai-nilai pelanggaran dari syariah, ada berbau-berbau syirik, maka di situ jelas bid'ah mungkar, bid'ah dhalalah. Tapi kalau hanya memperingati Maulid Nabi itu adanya rasa syukur atas kelahirannya Rasulullah dan terima kasih atas kelahirannya Rasulullah, sebab tanpa dilahirkan Rasulullah kita jelas jadi jahiliyah sehat. Jelas sekarang ini kita masih kafir tanpa kelahiran Nabi. Maka kita rasa bersyukur dengan kelahirannya. Kemudian kita kaji, diisi dengan kajian-kajian ilmu, diisi dengan silaturahim, diisi dengan memperbanyak bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, misalnya. Maka kalau cara hanya demikian itu masih sesuai dengan syariat, maka kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hal seperti itu sunnah, dinilai sunnah. Saya kemarin ditanya oleh mahasiswa, Pak, ada ndak dalil hadis tentang Nabi memperingati Maulid? Saya ambilkan dari kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, bab puasa sunnah itu loh. Ada di situ, ada Riyadhus Shalihin juga bab puasa Senin. Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, panjenengan itu kok selalu istiqomah kalau Senin kok mesti puasa? Apa jawaban Nabi? Dzalikal yaum li'anna dzalikal yaum wulidtu wa bu'istu wa unzila ilayya wa unzila alayya. Yang pertama, wulidtu,
Saya selalu berpuasa di hari Senin itu karena saya memperingati hari kelahiranku. Karena aku dilahirkan hari Senin, aku selalu mengingat-ingat akan kelahiranku. Jadi Nabi itu bermaulid tidak setahun sekali, tetapi Nabi bermaulid justru setiap pekan, setiap Senin. Dan juga Senin itu karena apa? Wa bu'istu fi, karena di Senin itu juga diangkatnya saya sebagai Nabi dan Rasul. Wa unzila alayya, dan diturunkannya kepadaku Al-Quran atau wahyu. Nah, dari segi ini maka dijadikan dalil Nabi pun juga memperingati hari kelahirannya, mengingat-ingat kelahirannya. Nah, itu Mas jawabannya ya. Loh Pak, itulah Senin, loh poso Kemis katanya. Kenapa hari Kemis? Oh, kalau Kemis ada dalilnya lagi. Ya, yaumal itsnain wal khamis tuqraduna al-a'mal ila Allah, ila rabbil alamin. Ya, Senin dan Kamis itu dilaporkannya amalan-amalan manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, dilaporkannya rapotan kita. Jadi setiap Senin dan Kamis itu dilaporkan malaikat kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, "Hei malaikat, lagi apa? Makhluk apa? Umatku, apa hambaku kau tinggal tadi?" Lagi ngaji ya Rabb. Ada lagi apa? Lagi puasa sunnah. Wow, so sweet. Lagi ibadah. Ada lagi yang dilaporkan malaikat. Lagi apa umatku, hambaku tadi? Nah, lagi gendaan. Oh no, masya Allah. Sirun. Waduh. Karena ya kuno konangan. Saro ya siran. Aduh. Ini. Makanya bagaimana kita pas dilaporkan itu kata Rasulullah, kalau Senin, Kamis dilaporkan kepada Allah, dan aku senang ketika aku dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, saya dalam keadaan puasa. Ini kelebihan Muslim, kelebihan kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, begini ini bukan padi. Ya, ini hablum minallah, ini hablum minan nas. Ini vertikal, ini horizontal. Ya. Baiklah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Masih ada? Oh, boleh. Terima kasih, jawaban yang cukup memuaskan. Dan untuk menambah luas lagi, maka saya tambah dua penanya. Saya buka termin kedua ini dengan dua penanya saja. Silakan. Raihan, kemudian Jun. Udah Raihan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan dari kelas 10 IPA 2. Saya mau tanya, tadi kan sudah dijabarkan 10 langkah. Itu untuk menanamkan itu bertahap apa bisa langsung semuanya gitu? Baik. Terima kasih, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Yusuf Jawan dari kelas 11 PS. Di era sekarang atau milenial kan sudah tercipta globalisasi yang itu memang menerobos batas-batas antar dunia, di mana di situ kaum muslim dan non muslim menjadi satu. Nah, bagaimana saya di sini bertanya bagaimana cara kita akhlak kita dengan non muslim tadi, bagaimana cara kita harus berperilaku dengan muslim sesuai dengan ajaran Rasulullah itu. Itu saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Ada yang bertanya, apakah 10 langkah dalam Muslim character building itu bersamaan? Tentu jawabannya adalah the process. Ya.
Kalau ada online di sini onlaun. Jadi bukan online. Kalau online kan ya kan internet punya. Tapi kita dalam menjalankan 10 langkah itu onlaun. Bukan online, onlaun. Apa artinya? Lan pelan. Proses. Misalnya pertama adalah seperti dakwah Rasul dulu. Itu bukan online. Tetapi dakwah Rasulullah itu onlaun. Akidah akhlaknya dulu. Nabi diutus tidak langsung sholat nerokon. Tidak begitu Nabi. Didandani akhlak akidahnya, imannya dibenarkan dulu dari menyembah patung. Bagaimana dia menyembah Allah, akidahnya dulu. Mari ngono, bukan syariat, dah akhlaknya dulu, ya kan? Bagaimana menghadapi anak kecil, bagaimana menghormat yang lebih tua, bagaimana menghargai kedua orang tuanya, birrul walidain, bagaimana? Itu dulu. Nggak langsung, pos Ramadan. Nggak ada, kalau ada tak celurit sampai. Nggak begitu. Nggak begitu. Proses. Syukur kalau prosesnya cepat, bisa 10 langkah itu, wow. Sowan kita lah. Luar biasa. Ya, la haula, tidak ada daya wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita melaksanakan 10 bareng, tidak mungkin tanpa mendapatkan kekuatan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya butuh proses di pondok, proses di tazkiyah, nanti pulang ke kampung berproses lagi sampai menjadi likulina fahuwa enak. Kalau sudah kulino ya enak. Boleh dari Sumenep likuli tomanin fahuwa nyamanun, mun toman cong nyaman. Masya Allah, dalil Sumenep. Yang kedua, ndi Mang? Oh ya. Yang kedua apa Mang? Oh ya, bagaimana kita bersikap kepada non-muslim sesuai dengan anjuran dan contoh dari Rasulullah? Jawabannya, Islam ini jangan diajari tentang toleransi. Malah sekarang Islam dituduh intoleran. Itu salah alamat. Kita muslim tidak usah diajari tentang toleransi. Kami rajanya toleran. Sejak dari Rasulullah dulu, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara menghargai agama orang lain. Masya Allah. Tetapi kalau urusan akidah Mas, tidak bisa. Kalau urusan akidah harus tegas kita. Kalau urusan akidah harus tegas. Tapi kalau selain ibadah, tetap toleran. Kerja gotong royong bareng, kerja sama, kerja bakti, is oke baik, aku rapopo. Tapi kalau urusan iman, urusan akidah, oh cem-cem tidak bisa. Lakum dinukum dewi-dewi, tidak bisa, tidak bisa ya, dewi-dewi. Jadi kalau urusan ibadah dewi. Tapi kalau urusan sosial kita tetap oleh Rasulullah. Pernah dulu Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, gak taunya dari arah sana ada yang memikul jenazah mau dikubur. Nabi yang tadi berduduk dengan para sahabat, Nabi berdiri menghormat. Ya, terus mayatnya itu ke sana. Terus Nabi dibilangin sama sahabat, ya Rasulullah, itu orang kafir, tapi manusia kan? Ya iyalah ya Rasulullah. Ya sudah, karena sama-sama manusia. Jadi ukhuwah basyariah itu berjalan sejak dari zaman Nabi. Tetap toleran, tetap menghormat, karena dia manusia. Andaikan jenazahnya kucing, ngono ya gak masalah. Jenazah kucingnya gede misalnya, buat.
selama yang digotong manusia walaupun kafir, ya Nabi menunjukkan sikap hormatnya dan toleran yang luar biasa. Ya, itu Nabi, ya, yang diajarkan Nabi. Tapi kalau urusan sembah menyembah, jangan campur dewi-dewi. Harus tegas kita. Asyidda'u 'alal kufar kalau urusan akidah. Tapi kalau urusan yang lain, ya, apalagi sesama muslim gitu, ruhama ubay, nah, menebarkan kasih sayang di antara kita. Hadirin sekalian dan anak-anakku sekalian, saya cukupkan sampai segini, sampai sekian dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita bisa terbuka, menerima menjadi ilmu yang barokah manfaat. Semoga kalian sukses cita-citanya, kerasan di tempat ini, dan enjoying what is right, katanya orang Sumeneb, gitu ya. Enjoy saja dan dalam melangkah menatap masa depan. Mudah-mudahan barokah dan sukses. Amin. Bismillahi ma'an najah. Demikian kacepot kula namira mun beri selopot anyuna seporan sakay bangkong je sarana sakalangkong seporan nah wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi bekal untuk anak-anak kami untuk menatap masa depan yang lebih baik, untuk meniru akhlak Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, dan agar lebih mantap lagi Ustaz. Jadi kami mohon untuk menutup dengan doa Ustaz. Aku boleh. Bapak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaka nasidul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma jammilna minal hadirin wal hadirat wal hadirin fi hadzal mahad fi hadzal majlis بالصحة والعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اجعلنا أولادنا وتلامذنا وخصوصا تلامذنا في هذا المعهد من أهل الخير، من أهل العلم وأهل الخير وأهل الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.